Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aas Siti Nurasiah dan Bunga Sakira Masyali akan menjelaskan tentang dinasti-dinasti kecil yang pernah ada di Afrika dan Mesir. Apabila dalam pemaparan nanti ada beberapa data yang kurang valid atau kerancuan dalam pemaparan, boleh teman-teman ingatkan kami di kolom komentar ya. Baik, kita langsung saja ke pemaparan pertama tentang dinasti-dinasti kecil yang pernah ada di Afrika. Dinasti pertama yang pernah ada di Afrika yaitu dinasti Murabitun yang akan dibahas oleh Ukhtina Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang dinasti Murabitun. Nah, jadi ini tuh peta gambaran dari Murabitun, di mana yang daerah hijau ini merupakan peta dinasti Murabitun. Dinasti Murabitun. Pendiri dari dinasti Murabitun adalah Abdullah bin Yasin. Jadi beliau ini adalah seorang ulama besar bermadhab Maliki yang berasal dari Maroko Utara. Beliau ini berdakwah kepada suku Barbar daerah Sahara, tepatnya yaitu Maroko bagian selatan. Suku Barbar telah mengenal Islam sejak abad ketiga Hijriah. Nah, suku Barbar mengusir Abdullah bin Yasin karena dakwahnya dianggap memberatkan. Sehingga suku Barbar itu mengusir Abdullah bin Yasin dari tempat mereka. Lalu Abdullah bin Yasin setelah diusir itu, Abdullah bin Yasin melanjutkan dakwahnya ke arah selatan di sekitar Sungai Senegal. Nah, di situ setelah mereka pergi ke daerah di sekitar Sungai Senegal, di sana ia mendirikan sebuah ribat. Sebagai tempat ibadah dan mengajarkan agama bagi masyarakat sekitar. Karena menempati ribat ini, maka mereka itu dinamai dengan kelompok Murabitun. Selanjutnya yaitu kejayaan dinasti Murabitun. Nah, jadi kejayaan dinasti Murabitun itu jaya-jayanya itu di masa kepemimpinan Yusuf bin Tashfin pada tahun 1061 sampai 1106. Ia berhasil memperluas wilayahnya kekuasaan Fez, Tlemcen, dan Aljazair. Dan Yusuf bin Tashfin ini dimintai bantuan oleh Al-Mu'tamid karena Yusuf bin Tashfin ini kan terkenal dengan mengekspansi wilayahnya. Maka Yusuf dimintai bantuan oleh Al-Mu'tamid. Al-Mu'tamid itu seorang khalifah Bani Abbas di Sivela yang sedang terancam oleh kekuasaan Kristen. Nah, untuk menghadapi Alfonso VI, akhirnya pertempuran terjadi di antara Raja Lampung pada tahun 1086 Masehi. Dan Yusuf pun berhasil mengalahkan pasukan Alfonso VI. Sekitar 20.000 pasukan musuh itu dibunuh dengan keji. Mereka menguasai dan akhirnya Yusuf bin Tashfin itu menguasai Granada, Sevilla, dan beberapa kampung lainnya di Eropa. Maka dari itu Yusuf berhasil menguasai wilayah kerajaan Muslim di Eropa. Nah, kemudian Murabitun mempunyai kemajuan dalam bidang arsitektur, yaitu membangun masjid dan istana megah di Marrakesh, Masjid Khairwan di Fez, dan Masjid Agung di Aljazair. Nah, selanjutnya yaitu pemimpin Murabitun beserta kemundurannya. Yang pertama, 4 amir pertama itu berhasil membuat dinasti Murabitun berkembang dan mengalami kemajuan. Yang pertama adalah Abdullah bin Yasin, yang kedua Abu Bakar bin Umar, yang ketiga Yusuf bin Tashfin, yang keempat Ali bin Yusuf. Nah, yang selanjutnya yaitu dua amir selanjutnya tidak mampu mempertahankan kerajaan Murabitun. Yang pertama itu Ibrahim bin Tashfin, yang selanjutnya yaitu Ishak bin Tashfin. Nah, Ibrahim dan Ishak ini
tidak mampu mempertahankan kemajuan Morobitun karena mereka itu merupakan amir yang lemah. Nah, pada saat militer yang ada di bawah Amir Ishak itu mengalami kelemahan karena banyak yang terbunuh dalam peperangan melawan tentara Kristen. Tadi kan pas zamannya Yusuf bin Tashfin itu kan pas melawan Kristen itu Yusuf bin Tashfin menang sehingga menguasai beberapa wilayah. Sedangkan pas dipimpin oleh Amir Ishak itu mengalami kalah sehingga banyak warga Morobitun yang terbunuh dalam peperangan melawan tentara Kristen itu pada tahun 1118 Masehi. Alfonso VI itu berhasil membunuh sejumlah besar tentara Morobitun. Banyak banget yang terbunuh oleh perang tersebut. Selanjutnya itu dinasti Wahidun. Bagian hijau itu yang teman-teman lihat itu merupakan kota dinasti Wahidun. Ya, pendiri dinasti Wahidun itu bernama Muhammad bin Tumar. Dinasti Wahidun itu berjaya di Afrika Utara. Dinasti Wahidun itu berjaya di Afrika Utara selama lebih 1 abad. Ibnu Tumar ini sebagai pelopor gerakan dakwah yang bergelar Al-Mahdi. Ibnu Tumar juga menamakan gerakannya dengan Muwahhidun karena bertujuan untuk menegakkan tauhid atau keesaan. Nah, Muwahhidun menolak segala bentuk pemahaman tajusim yang dianggap oleh Morobitun. Karena itu semangat Ibnu Tumar adalah menghancurkan kekuasaan atau menghancurkan kekuatan Morobitun. Nah, pada tahun 1129 Masehi, kaum Muwahhidun menyerang ibu kota Morobitun, mengakibatkan Ibnu Tumar meninggal. Jadi pada masa itu, pada Muwahhidun menyerang ibu kota Morobitun, mengakibatkan Ibnu Tumar meninggal pada tahun 1129. Pada tahun 1133 Masehi, Abdul Mun'im bin Ali diangkat sebagai pemimpin menggantikan Ibnu Tumar. Karena Ibnu Tumar sudah meninggal, jadi maka digantikan oleh Abdul Mun'im. Nah, di bawah kepemimpinnya Muwahhidun meraih kemenangan. Pada tahun 1139 Masehi, Muwahhidun menyerang dinasti Morobitun. Lalu pada tahun 1145 Masehi, Fez, kota besar kedua setelah Marrakech, berhasil dikuasai oleh Muwahhidun juga. Lalu pada tahun 1152, Muwahhidun berhasil menjatuhkan Morobitun. Selanjutnya pada tahun 1162, Abdul Mun'im wafat. Nah, setelah Abdul Mun'im wafat, maka digantikan oleh putranya yang bernama Abu Yaqub Yusuf bin Abdullah Mun'im. Adapun dinasti Muwahhidun dipimpin oleh 14 sultan. Yang pertama yaitu Abdul Mukmin pada tahun 1130 sampai 1163 Masehi. Selanjutnya Abu Yaqub 1163 sampai 1184 Masehi. Selanjutnya Abu Yusuf Yaqub 1184 sampai 1199 Masehi. Selanjutnya Muhammad Al-Nasir pada tahun 1199 sampai 1214 Masehi. Selanjutnya Al-Mansur pada tahun 1214 sampai 1223 Masehi. Selanjutnya Al-Makhlu 1223 sampai 1224 Masehi. Mangga teman-teman bisa lihat sendiri ya. Langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada kemunduran dinasti Muwahhidun. Yang pertama yaitu penduduknya sangat majemuk. Jadi karena penduduknya sangat majemuk, yang terdiri dari bangsa barbar yang terkenal dengan sikapnya yang sangat keras dan bengis. Yang kedua yaitu timbulnya berbagai pemberontakan di Afrika Utara. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Ukhtina Aas. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk pemaparan selanjutnya kita berpindah nih dari dinasti kecil yang pernah ada di Afrika, kita berpindah ke dinasti-dinasti kecil yang pernah ada di
Mesir. Dinasti yang pernah ada di Mesir yang akan kita bahas di sini ada 3 dinasti. Misalkan nih teman-teman taunya dinasti Fatimiyah itu di Afrika, tapi kok di sini dibahasnya di Mesir? Karena sepemahaman kami, Fatimiyah itu memang didirikannya di Afrika, tapi berkembangnya itu di Mesir. Jadi kami memutuskan untuk memasukkan dinasti Fatimiyah adalah dinasti kecil yang pernah ada di Mesir. Baik, nah yang lagi teman-teman lihat sekarang ini adalah peta di mana yang berwarna coklat ini adalah wilayah-wilayah kekuasaan. Nah, yang ini, yang saya tandai ini adalah wilayah-wilayah kekuasaan yang pernah ditaklukkan oleh Kekhalifahan Fatimiyah. Nah, otomatis yang luar ini itu bukan wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah ya teman-teman. Oke, sejarah singkatnya. Sejarah singkatnya ini itu dinasti Fatimiyah terbentuk karena melemahnya dinasti Abbasiyah. Nah, apa sih namanya? Pendirinya itu bernama Ubaidillah Al-Mahdi. Nah, Ubaidillah Al-Mahdi ini cucunya Ismail bin Ja'far As-Siddiq. Nah, sedangkan siapa sih namanya tuh tadi? Ismail ini itu mengklaim bahwa mereka dinasti Fatimiyah ini itu mengklaim garis lurus keturunan dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ubaidillah Al-Mahdi tadi nih yang ngediriin dinasti ini itu kan cucunya Ismail bin Ja'far As-Siddiq kan. Nah, Ismail bin Ja'far As-Siddiq ini ternyata merupakan imam Syiah ketujuh. Nah, Imam Ja'far As-Siddiq wafat, Syiah terpecah jadi 2. Cabang Syiah pertama ya meyakini kalau Musa Al-Khazin sebagai imam ketujuh pengganti Imam Ja'far. Tapi cabang yang lain mempercayai bahwa Ismail bin Muhammad Al-Maktum sebagai imam Syiah ketujuh. Nah, yang cabang kedua ini nih dinamai Syiah Ismailiyah, tapi pada apa sih namanya? Syiah Ismailiyah pada zaman Ismail bin Muhammad Al-Maktum ini tidak berkembang atau gitu aja gitu. Karena Syiah Ismailiyah pada kepemimpinannya tidak bergerak dan stagnan gitu, nggak ada perubahan sama sekali, maka muncullah sosok bernama Abdullah bin Maimun yang membentuk Syiah Ismailiyah sebagai sebuah sistem gerakan politik keagamaan. Nah, ia benar-benar mengorganisir nih propaganda Syiah Ismailiyah dengan tujuan menegakkan kekuasaan Fatimiyah. Tapi rahasia, diam-diam dia mengirimkan misionari ke segala penjuru wilayah muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Ismailiyah. Nah, kegiatan ini nih yang jadi latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah di Afrika dan kemudian nyebar ke Mesir. Terus apa namanya? Di sini kita akan membahas tentang ekspansi dinasti Fatimiyah, ideologi-ideologi keagamaan yang berkembang, kemajuan, serta kemundurannya. Tapi sebelum membahas itu, kita membahas sosok Abdullah Al-Husain sebagai pemimpin Syiah Ismailiyah. Nah, tadi kan disebutkan ya, sosok Abdullah bin Maimun. Tidak lama kemudian, sosok Abdullah bin Maimun yang yang berhasil mengorganisir propaganda Syiah Ismailiyah wafat. Nah, Abdullah bin Maimun nunjuk nih pengikutnya yang benar-benar semangat nih untuk nyebarin Syiah Ismailiyah, namanya Abdullah Al-Husain. Nah, Abdullah Al-Husain ini sebagai pengganti Abdullah bin Maimun, akhirnya pemimpin Syiah Ismailiyah dipegang oleh Abdullah Al-Husain. Ia nyebrang nih ke Afrika Utara karena berkat propagandanya tadi. Nah, ia berhasil menarik simpatisan suku-suku yang ada di sana, khususnya dari kalangan Hitomah yang menjadi pengikut setia gerakan Ahlul Bait ini. Pada saat itu, penguasa Afrika Utara, yakni Ibrahim bin Muhammad, berusaha benar-benar neken nih gerakan Ismailiyah ini supaya nggak nyebar. Nah, Ziyadatullah, putra dari Ibrahim bin Muhammad, nggak berhasil neken penyebaran Syiah Ismailiyah.
Lalu siapa? Abdullah Al-Husain senang nih karena berhasil menegakkan pengaruhnya di Afrika Utara. Nah, Abdullah Al-Husain menulis surat nih kepada Imam Ismailiyah, yakni Said bin Husain Asalamiyah, agar segera berangkat ke Afrika Utara untuk menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi gerakan Ismailiyah. Tak lama kemudian, mereka berhasil nih merebut kekuasaannya Ziyadatullah. Ia memproklamarkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi gerakan Ismailiyah, di mana mereka berhasil menduduki pusat pemerintahan dinasti Aghlabiyah. Makanya nih dinasti Fatimiyah ini ada sangkut pautnya dengan dinasti Aghlabiyah yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Mereka juga mengusir penguasa-penguasa Aghlabiyah terakhir, yakni Ziyadatullah. Said bin Husain Asalamiyah ini digelari Ubaidillah Al-Mahdi. Nah, jadi sosok sebenarnya dari Ubaidillah Al-Mahdi ini adalah Said bin Husain As-Salamiyah. Jadi, Ubaidillah Al-Mahdi itu hanya sebuah gelar yang diberikan kepada Said atas keberhasilannya mengusir penguasa Aghlabiyah yang terakhir, yakni Ziyadatullah. Ada beberapa pemimpin yang pernah berkuasa di dinasti Fatimiyah. Keseluruhannya ada 14 nih, tapi yang akan dipaparkan hanya ada 8 orang. Di antaranya yang pertama ada Abu Muhammad Abdullah atau Ubaidillah Al-Mahdi yang tadi sudah disebutkan nih. 2 tahun semenjak penempatannya, ia tiba-tiba menghukum mati pimpinan propagandanya, yaitu Abu Abdullah Al-Husain. Karena katanya sih terbukti bersekongkol dengan saudaranya yang bernama Abdul Abbas untuk melancarkan perebutan jabatan khalifah. Dan ternyata itu memang benar gitu. Terus, selain itu, ia juga berhasil nih memperluas daerah kekuasaannya dari perbatasan Mesir sampai provinsi Fez di Maroko. Berhasil menduduki Alexandria, Syria, Malta, Sardinia, Kosria, Pulau Betrik. Benar-benar beliau tuh mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang dijadikannya sebagai ibu kota Fatimiyah yang diberi nama Al-Mahdi gitu. Sosok yang kedua ada Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qaim Ibn Amrullah Ibn Al-Mahdi Ubaidullah. Nah, Al-Qasim ini anaknya Muhammad Abdullah atau Ubaidillah Al-Mahdi. Nah, beliau berhasil menguasai lautan tengah, menaklukkan Genoa dan wilayah-wilayah Kalibria. Nah, sosok yang ketiga ada Abu Tahir Ismail Al-Mansur Billah. Nah, beliau berhasil membangun sebuah kota yang sangat mewah di wilayah perbatasan Susa yang diberi nama kota Al-Mansuriyah. Nah, tokoh yang keempat ada Abu Tamim Ma'dad Al-Mu'izz Lidnillah. Benar-benar nih seluruh negeri mengenyam kehidupan yang damai dan makmur di wilayahnya yang berhasil ditaklukkan, yaitu meliputi Maroko, Sisilia, dan Mesir. Selanjutnya ada sosok Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah. Nah, masyarakat nih yang pas dipimpin oleh beliau benar-benar hidup sejahtera, baik muslim maupun non-muslim. Benar-benar beliau tuh memberikan kebebasan beragama. Luas kekuasaan imperiumnya juga membentang dari wilayah Eufrat sampai Atlantik. Benar-benar nih pada zamannya ini dinasti Fatimiyah mengalami kemajuan yang sangat-sangat pesat. Selanjutnya ada sosok Abu Ali Mansur Al-Hakim Ibn Amrillah. Nah, beliau diangkat pada usia 11 tahun. Kekuasaannya ditandai dengan berbagai kejaban. Beliau membunuh beberapa wazir, merusak gereja Kristen termasuk makam suci di Palestina. Nah, peristiwa ini jadi salah satu pemicu berkorbannya perang salib. Ada lagi Abu Al-Hasan Az-Zahir. Benar-benar nih, setelah kepemimpinan Abu Ali Mansur Al-Hakim Ibn Amrillah, rasa sakit yang dialami oleh masyarakat Mesir ini berlanjut gitu setelah kepemimpinan Abu Al-Hasan Al-Zahir, karena pada masa kepemimpinannya rakyat kembali menderita kekurangan bahan makanan dan harga barang tidak dapat terjangkau. Ditambah lagi dengan musibah banjir yang terus-menerus. Ada nih yang terakhir, sosok yang ke-8 yakni Abu Tamim Al-Ma'dad Al-Mustansir. Pada masa ini, Mesir dilanda wabah penyakit dan kemarau panjang. Hal ini menimbulkan kekacauan dan perang saudara. Nah, ketiga pemimpin ini berturut-turut justru malah membuat masyarakat Mesir itu merasa kekurangan, merasa benar-benar tidak diperhatikan oleh pemerintahnya karena justru pemimpinnya zalim terhadap rakyatnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang ekspansi dinasti Fatimiyah, di mana kita akan membahas tentang perluasan kekuasaan,
dan keberhasilan-keberhasilan yang pernah terjadi pada dinasti Fatimiyah ini. Nah, yang pertama, ekspansi dinasti Fatimiyah pada tahun 909, mereka berhasil memperluas kekuasaan sampai perbatasan Mesir. Selanjutnya, pada tahun 914 sampai dengan 920, dinasti Fatimiyah berhasil menguasai Iskandariyah, menundukkan wilayah Delta, berhasil menguasai Mahdiyah di Tunisia, lantas memindahkannya ke Al-Malidiyah di pesisir Tunisia. Pada tahun 935, dinasti Fatimiyah berhasil menguasai Italia, Prancis, Andalusia, Genoa, dan sepanjang pesisir Kalabria, serta berhasil membawa para budak dan harta rampasan lainnya. Pada tahun 969, dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan Damaskus. Selanjutnya, ideologi keagamaan yang berkembang di dinasti Fatimiyah. Berkembangnya 4 mazhab, yakni mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab yang dua lainnya benar-benar berkembang di dinasti Fatimiyah. Sedangkan pemimpin dinasti Fatimiyahnya sendiri, misalkan Al-Mu'izz, dia itu menganut paham Syiah. Nah, tapi walaupun Al-Mu'izz menganut paham Syiah, beliau tetap mengayomi dua kenyataan ini dengan mengangkat hakim dari kalangan Sunni dan Syiah. Akan tapi nih, jabatan-jabatan penting diserahkan kepada ulama Syiah dan Sunni hanya menduduki jabatan-jabatan paling rendah. Makanya banyak ulama-ulama yang memegang paham mazhab Sunni banyak yang berpindah ke Syiah untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Dan karena dinasti Fatimiyah ini bermazhab Syiah, makanya mereka tuh meyakini bahwa imam yang memimpin mesti dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia-manusia biasa. Dan juga imam dalam doktrin Syiah ini dipahami sebagai figur penyelamat di kala suatu bangsa yang mengalami keadaan konflik yang berkepanjangan yang tak terselesaikan sebagai akibat dari doktrin-doktrin Syiah. Maka pemerintahan Fatimiyah mempunyai corak yang militan, khususnya di masa awal kemunculannya. Usaha para pemimpin Syiah yang kemudian diwakili oleh Ubaidillah untuk mewujudkan dinasti Fatimiyah dilakukan di bawah tanah dalam waktu yang panjang dengan penuh militansi. Selanjutnya, pemerintahannya bercorak keagamaan dalam arti penggunaan simbol-simbol ritus maupun mitos dalam agama sangatlah kental untuk memperoleh dukungan rakyat. Maka, khalifah sering menggunakan simbol-simbol keagamaan. Hal yang terakhir ini juga membawa pengaruh kepada corak kebudayaan yang religius pada dinasti Fatimiyah. Untuk selanjutnya, yaitu kemajuan dinasti Fatimiyah. Misalnya kemajuannya di bidang administrasi. Kementerian negaranya terbagi jadi dua kelompok, yakni ahli pedang dan ahli pena. Dan menduduki beberapa jabatan kementerian. Misalnya ada yang hakim, pejabat pendidikan, sekaligus sebagai pengelola lembaga ilmu pengetahuan atau Dar al-Hikmah. Ada juga yang jadi inspektur pasar yang bertugas menertibkan pasar dan jalan. Ada yang menjabat keuangan yang menangani segala urusan keluarga, segala urusan keuangan negara. Regu pembantu istana, petugas membaca Al-Quran tingkat terendah kelompok ini. Atau biasa yang disebut ahli pena nih, terdiri atas kelompok pegawai negeri, yaitu petugas penjaga dan juru tulis dalam berbagai departemen. Adapun di luar jabatan istana yang tadi disebutkan, terdapat berbagai jabatan tingkat daerah yang meliputi 3 daerah, ada Mesir, Syria, dan daerah-daerah di Asia kecil lainnya. Khususnya untuk daerah Mesir terdiri atas 4 provinsi. Provinsi Mesir bagian atas, wilayah timur, dan wilayah barat, dan wilayah Alexandria. Segala urusan yang berkaitan dengan daerah tersebut diserahkan kepada penguasa setempat. Dan juga di bidang kemiliteran terdiri dari 3 jabatan pokok nih, yakni amir yang terdiri pejabat-pejabat tinggi dan pegawai khalifah, petugas keamanan, dan berbagai resimen komando. Kemajuannya di bidang sosial,
Mereka-mereka ini sangat bersikap toleransi pada mereka yang menganut agama lain. Di bidang ekonomi dan perdagangan, mereka membangun banyak sekali pabrik-pabrik industri untuk meningkatkan volume kegiatan perdagangan di beberapa kota. Mereka juga melakukan pembangunan saluran irigasi baru dalam meningkatkan hasil pertanian. Dan juga mereka lagi-lagi berhasil mengembangkan pelabuhan baru. Untuk kemajuan di bidang politik, mereka berhasil membangun imperium yang besar dan kuat, dan mereka bisa menaklukkan beberapa wilayah di sekitarnya sehingga kekuasaan dinasti Fatimiyah pada masanya begitu luas. Kemajuan mereka di bidang ilmu pengetahuan dan kesusastraan, misalnya mereka mendirikan lembaga pendidikan dan lahirnya banyak para ilmuwan-ilmuwan hebat. Terus, mereka berhasil mendirikan perpustakaan umum dan lembaga ilmu pengetahuan. Di bidang kebudayaan, mereka berhasil mendirikan Masjid Al-Azhar dan jadi madrasah tingkat tinggi. Ada lagi di bidang arsitektur dan seni. Mereka membangun Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Hakim, Masjid Al-Qomar, Masjid Saleh Ibn Ruqsi, dan gedung-gedung terkenal. Nah, masjid dan bangunan ini tuh tersebar di seluruh wilayah-wilayah yang dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Bidang pemikiran dan filsafat pada zaman dinasti Fatimiyah ini juga begitu maju pesat. Karena dalam menyebarkan tentang kesyiahannya, dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani nih, dan mereka juga mengembangkan dari pendapat-pendapat ada Plato, Aristoteles, dan ahli-ahli filsafat lainnya. Kelompok ahli filsafat yang benar-benar terkenal pada dinasti Fatimiyah ini ada Ikhwanus Sopa. Dalam filsafatnya, kelompok ini lebih cenderung membela kelompok Syiah Ismailiyah tentunya. Mereka akan selalu membahas Syiah Ismailiyah karena itu yang mereka pegang gitu. Ada sosok Abu Hatim Ar-Razi, Abu Abdillah An-Nasafi, dan Abu Ya'qub As-Sajazi. Itulah mereka filsuf-filsuf yang pernah ada pada zaman dinasti Fatimiyah. Untuk selanjutnya yaitu kemunduran dinasti Fatimiyah. Berawal dari pemerintahan Khalifah Al-Hakim. Tadi nih yang dipaparkan sebelumnya, bahwasannya beliau ini diangkat pada umur 11 tahun, memerintah dengan tangan besi, membunuh di mana-mana. Nah, masanya ini dipenuhi dengan tindak kekerasan dan kekejaman. Ia bahkan membunuh beberapa wazirnya, menghancurkan beberapa gereja Kristen, termasuk sebuah gereja yang di dalamnya terdapat kuburan suci umat Kristen. Nah, pada Al-Hakim ini gak lama kemudian diganti nih sama Az-Zahir, anaknya sendiri. Ketika diangkat menjadi khalifah, lagi-lagi Az-Zahir sama halnya seperti ayahnya diangkat pada usia muda nih, yakni pada usia 16 tahun. Setelah sepeninggal Az-Zahir, kemudian diganti oleh anaknya lagi nih, lagi-lagi diangkat pada usia muda, yakni pada usia 11 tahun, yaitu Al-Mustanshir. Masa ini, sistem pemerintahan dinasti Fatimiyah berubah menjadi parlementer. Artinya, khalifah hanya berfungsi sebagai simbol saja, sementara pemegang kekuasaan pemerintahan adalah para menteri. Oleh karena itulah, masa ini disebut Ahdu Nufuzil Wazaro, masa pengaruh menteri-menteri. Nah, masa ini benar-benar terjadi kekacauan di mana-mana, adanya pembunuhan dan perebutan tahta pun mulai terjadi. Perekonomian kacau, pajak naik. Nah, pajak naik ini itu untuk mencukupi kebutuhan kerajaan, dan banyak sekali ketidakstabilan terjadi dalam banyak hal. Keadaan semakin parah dan rumit dengan datangnya pasukan salib dan serangan balasan dari Raja Yerusalem. Karena Raja Yerusalem ini merasa sakit hati pada kepemimpinan Al-Hakim, banyak sekali gereja-gereja yang diruntuhkan gitu, akhirnya menyerang. Nah, keadaan menyedihkan itu diakhiri oleh sosok Salahuddin Al-Ayyubi ini pada 1171. Ia meruntuhkan dinasti Fatimiyah dan meruntuhkan khalifahnya, dan berakhirlah dari tahtanya. Di antara peninggalan dinasti Fatimiyah yang paling berharga adalah Universitas Al-Azhar yang semula mencetak sarjana-sarjana Syiah, kemudian diganti oleh Salahuddin menjadi universitas yang mencetak tokoh-tokoh Sunni. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dinasti Ayyubiyah, lanjutan dari yang tadi. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ini adalah peta
dinasti Ayyubiyah, di mana yang berwarna coklat ini adalah daerah yang berhasil ditaklukkan oleh dinasti Ayyubiyah. Nah, wilayah-wilayah yang diberikan tanda coklat tua ini adalah wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh dinasti Ayyubiyah. Nah, sedangkan yang di luarnya yang berwarna putih kecoklatan itu adalah di wilayah di luar kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Baik. Nah, dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh sosok hebat yang pasti kita tuh udah sering banget nih dengar namanya. Beliau adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub atau Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dilahirkan di Tikrit, Irak pada tahun 532. Nah, kebetulan nih ayahnya Salahuddin ini menjadi pejabat bagi Imaduddin pada masa dinasti Zangki. Nah, Salahuddin ini punya paman. Pamannya bernama Asaduddin Syirkuh. Oke. Nah, Salahuddin bersama pamannya mengikuti jejak Najmuddin, yakni mengabdi pada Nuruddin Zangki. Keluarga Salahuddin ini punya jasa yang besar banget terhadap keberhasilan Nuruddin dalam menggabungkan Damaskus dan wilayahnya. Tak lama kemudian, Salahuddin diangkat menjadi penguasa Mesir dengan status sebagai wakil pemerintahan Saljuk di Mesir. Nah, setelah kematian Nuruddin Zangki pada tahun 1174, barulah Salahuddin Al-Ayyubi mengumumkan berdirinya dinasti Ayyubiyah di Mesir sebagai pengganti dinasti Fatimiyah yang sudah dihapuskan. Kok ada sangkut pautnya sama pemerintahan Saljuk sih? Nah, karena Nuruddin Zangki ini ada sangkut pautnya nih sama pemerintahan Saljuk di Mesir. Kemudian Salahuddin menegakkan kekuasaannya di Mesir dan semuanya berlangsung dengan mudah. Sebab pada awal kedatangan Salahuddin di Mesir, semua masyarakatnya menaruh harapan besar kepadanya karena itu juga karena sebelumnya masyarakat Mesir itu selalu merasa dizalimi oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahkan 3 periode berturut-turut gitu. Jadi beliau tuh merasa punya pemimpin baru nih yang benar-benar peduli terhadap rakyatnya, yakni sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan tegaknya dinasti Ayyubiyah menandakan pengaruh Syiah berakhir dan berganti dengan Sunni. Dengan ini, kelompok-kelompok Sunni termasuk yang ortodoks mendukung semua langkah dalam menyatukan seluruh kekuatan Islam di bawah kendali satu kekuasaan. Ia menyadari bahwa situasi sulit sedang dihadapi umat Islam. Sebagaimana Nuruddin Zangki berupaya menyatukan dan menjalin hubungan dengan dinasti-dinasti kecil untuk melawan kekuatan salib, maka Salahuddin pun melakukan hal yang sama. Bahkan di awal pemerintahannya, ia menyerang dinasti-dinasti kecil di sekitarnya untuk kemudian diajak bergabung melawan tentara salib. Awalnya, ketika dinasti Fatimiyah runtuh, dinasti Abbasiyah kembali tegak. Nah, Khalifah Al-Mustadi dari Abbasiyah meminta Salahuddin Al-Ayyubi untuk menjadi pemimpin pasukan. Tapi ia memilih menjadi sultan di Mesir dan mengakui kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Hal ini menunjukkan kesadaran Salahuddin akan pentingnya kesatuan dalam menghadapi perang salib. Ia menghindari konflik dengan Nuruddin Zangki dan tetap menghormati posisi Khalifah Abbasiyah di Baghdad sebagai simbol pemersatu umat Islam. Dengan demikian, ia pun mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah sebagai penguasa Muslim di Mesir, Afrika Utara, Nubia, Hijaz, dan Suriah Tengah. Nah, tentunya dinasti Abbasiyah banyak sekali yang mendukung. Di antara orang-orang yang mendukungnya itu ada orang-orang Kurdi, Turki, dan orang-orang dari Kaukus. Sisanya, pasukan berbangsa Arab, sisa pasukan Fatimiyah yang pernah dipimpin Salahuddin ketika mengabdi sebagai panglima di Bani Fatimiyah. Perebutan jabatan pun seiring waktu kerap terjadi. Bahkan pada akhir kekuasaan Ayyubiyah, jumlah pasukan Turki jauh lebih besar dari Kurdi. Nah, walaupun begitu, Salahuddin Al-Ayyubi, para sultannya yang berasal dari Kurdi, mereka tetap berlaku adil terhadap kedua kelompok tersebut.
Nah, tentunya Salahuddin Al-Ayyubi tidak sendirian dalam membangun dinasti Ayyubiyah ini. Beliau dibantu oleh Al-Aziz ibnu Salahuddin, Al-Mansur bin Al-Aziz, Al-Adil Ahmad bin Ayyub, Al-Kamil, Al-Adil II, Malik As-Salih Ayyub, Muazzam Turansyah ibn As-Salih, Syajrah Ad-Dur atau istri dari Malik As-Salih, dan ada Al-Ashraf ibn Yusuf. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kemajuan pada masa dinasti Ayyubiyah. Pada bidang politik, mereka berhasil mempertahankan Yerusalem dari pasukan Salib, dan wilayah ini tuh dapat dipertahankan terus hingga akhir abad ke-13. Mereka atas keberhasilannya ini melanjutkan tradisi kemenangan atas pasukan Salib yang telah diperoleh sebelumnya oleh pendahulu sekaligus tempat mengabdi Salahuddin sebelum menjadi sultan. Nah, Imaduddin Zangki, Amir Mosul dan Aleppo pada tahun 1144 juga berhasil memukul pasukan Salib dari Armenia. Selain itu, beberapa kota penting seperti Aleppo, Suriah, Mesir, dan Palestina berhasil ia satukan dalam penguasaan dinasti Ayyubiyah. Pada bidang keagamaan, mereka menetapkan mazhab Sunni sebagai mazhab resmi. Mereka juga menjadi pelindung bagi umat Nasrani dan Yahudi, benar-benar tidak dibedakan, dan mereka semua memiliki rasa toleransi yang tinggi. Mereka melindungi tempat peribadatan umat lain. Pada ilmu pengetahuan, mereka banyak sekali membangun banyak madrasah. Nah, para penguasa Ayyubiyah ini kebetulan merupakan orang-orang yang terdidik dan mereka mendukung sekali kegiatan belajar mengajar. Madrasah-madrasah banyak dibangun di wilayah Ayyubiyah, tidak hanya untuk mendidik siswa, tapi juga untuk menyebarkan agama Islam Sunni. Nah, kota Damaskus pada masa pemerintahan Salahuddin memiliki 20 madrasah. Ia juga membangun madrasah-madrasah di banyak kota dan dilanjutkan oleh para penerus-penerusnya. Di bidang kebudayaan, bangsa Ayyubiyah yang awalnya berbangsa Kurdi lambat laun sudah terarabisasi. Nah, salah satu sumbangan terpenting dari dinasti Ayyubiyah adalah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa tutur bangsa Mesir. Untuk yang terakhir yaitu di bidang arsitektur. Dinasti Fatimiyah ini di antara bangunan-bangunan arsitektur yang dapat dijadikan sumber sejarah kejayaan dinasti Ayyubiyah, ada tembok kota Aleppo, menara Masjid Agung Aleppo, tembok Ayyubiyah di Kairo, Madrasah Al-Firdaus, itu termasuk jejak peninggalan dinasti pada masa Ayyubiyah. Selanjutnya, kemunduran dinasti Ayyubiyah. Kok bisa mengalami kemunduran gitu? Setelah mengalami kemajuan, tentu dinasti Ayyubiyah tidak terus-menerus mengalami masa kejayaan. Ada masa di mana mereka mundur. Kemundurannya ini disebabkan selain dari faktor internal juga karena faktor eksternal. Faktor internalnya itu dari keruntuhan Ayyubiyah adalah banyaknya perselisihan di kalangan keluarga yang memperebutkan wilayah kekuasaan. Sedangkan faktor eksternalnya dikarenakan keruntuhan Ayyubiyah dan juga karena ada kebangkitan dinasti Mamluk yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Al-Ma'azzam Turansyah serta serangan bangsa Mongol. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya, apakah dinasti Ayyubiyah ini dinamai dinasti Ayyubiyah karena yang mendirikannya Salahuddin Al-Ayyubi? Betul, karena yang mendirikannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kebetulan dinasti Ayyubiyah ini, nama Ayyubiyah ini dinisbatkan kepada nama Najmuddin Ayyub bin Syadi. Nah, Najmuddin Ayyub bin Syadi ini ayah dari seorang Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Nah, jadi Salahuddin Al-Ayyub ini anak dari Najmuddin Ayyub tadi yang dijelaskan di awal ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas dinasti Mamluk. Nah, Mamluk ini
berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Mereka tuh pada awalnya orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak. Mereka dididik untuk nantinya ya mengabdi pada mereka begitu. Mereka dijadikan pengawal dan mendapat hak-hak istimewa baik dalam ketentaraan maupun dalam imbalan-imbalan material. Di Mesir, mereka ditempatkan di pulau di dekat Sungai Nil, yaitu Pulau Raudoh, untuk menjalani latihan militer dan keagamaan. Karena itulah mereka dikenal dengan Mamluk Bahri atau laut. Gitu. Saingan mereka dalam ketentaraan pada masa itu adalah tentara yang berasal dari suku Kurdi. Sejarah dinasti Mamluk ini benar-benar bermula ketika meninggalnya Sultan Malik As-Salih. Ketika Sultan Al-Malik Salih ini meninggal, anaknya tadi nih yang disebutkan di dinasti Ayyubiyah yang bernama Turan Shah lebih dekat dengan tentara Kurdi. Nah, Mamluk di bawah pimpinan Aibak dan Baibars berhasil membunuh Turan Shah. Nah, tiba-tiba muncul nih sosok baru. Ada Syajar Abdur, istri Al-Malikus Saleh. Syajar Adur ini seorang yang juga berasal dari kalangan Mamluk. Ternyata teman-teman, dia itu berusaha mengambil kendali pemerintahan. Tapi ada teguran bahwasannya tidak boleh seorang perempuan memimpin gitu. Teguran ini dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Maka disebutkan ada beberapa yang menyatakan bahwasannya Syajar Adur ini hanya berkuasa selama 80 hari. Otomatis dong Syajar Adur ini langsung berpikir gimana caranya dia tetap memimpin dinasti Mamluk gitu. Akhirnya dia menikah dengan Sultan Izzuddin Aibak agar bisa memerintah di balik layar. Dan Sultan Izzuddin ini berhasil jadi sultan yang resmi pertama kali menjadi sultan pertama dinasti Mamluk Bahri. Nah, kemudian kawin dengan seorang tokoh Mamluk lagi nih setelah menikah dengan Izzuddin Aibak. Izzuddin Aibak itu kan ternyata tak lama kemudian wafat. Syajar Adur tak lama kemudian nikah lagi nih dengan salah seorang panglima dinasti Mamluk dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepadanya sambil berharap dapat berkuasa nih di belakang tabir. Akan tetapi setelah berhasil dia merasa bisa ngatur dari belakang, tiba-tiba Syajar Adur dibunuh dan Aibak berhasil mengambil sepenuhnya kembali pemerintahan karena ternyata Izzuddin Aibak ini tidak benar-benar meninggal, teman-teman. Tak lama kemudian dari situ Aibak mengangkat seorang keturunan penguasa Ayyubiyah bernama Musa sebagai sultan. Tapi Aibak ini mengikuti alur pemerintahannya Syajar Adur. Dia itu benar-benar niru gitu. Dia nggak mau mimpin, akhirnya dia tuh ngangkat keturunan penguasa Ayyubiyah yang bernama Musa. Tapi lagi-lagi yang berkuasanya itu bukan Musa, tapi dirinya. Dia memimpin di balik tabir, seperti halnya Syajar Adur gitu. Namun akhirnya Musa ini dibunuh oleh Aibak. Nah, karena pembunuhan-pembunuhan inilah merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari kekuasaan dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini juga dibagi menjadi dua periode berdasarkan daerah asalnya. Golongan pertama disebut dengan Mamluk Bahri, yang berasal dari kawasan Kipchak atau Rusia Selatan. Yang kedua dinamakan Mamluk Burji. Para budak ini nih, para Mamluk ini berasal dari etnis Shiarachuse di wilayah Kaukasus. Golongan kedua yang disebutkan ini, yakni Mamluk Burji, berhasil bertahan untuk berkuasa pada dinasti Mamluk dan kelompok ini dibentuk oleh Kolawun atau Raja Mamluk Bahri. Nah, di sini kita akan membahas tentang Mamluk Bahri tadi yang disebutkan.
Mamluk Bahri ini dinisbatkan pada sebuah tempat yang disediakan oleh Sultan Malik As-Saleh Najmuddin Ayyub kepada para budak yang terletak di sebuah pulau di tepi Sungai Nil, yaitu Pulau Raudoh. Pulau ini dilengkapi dengan senjata pusat, pendidikan, dan latihan militer seperti yang sudah tadi dijelaskan di awal ya. Nah, setelah Aybak resmi jadi sultan, ia berkuasa selama 7 tahun. Tak lama kemudian beliau meninggal, lalu digantikan oleh anaknya Ali. Ali mengundurkan diri, diganti dengan Qutuz. Mesir dalam kepemimpinannya terancam bangsa Mongol. Nah, tentara Mamluk berhasil mengatasi itu semua dan berhasil menghancurkan tentara Mongol. Mamluk pada masanya berhasil jadi tumpuan harapan orang-orang Mesir dan Islam di sekitarnya setelah runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Kemenangannya jadi peristiwa besar dalam sejarah umat Islam di mana mereka berhasil memukul mundur tentara Mongol. Tak lama kemudian, setelah keberhasilan Qutuz memukul mundur tentara Mongol, Qutuz dibunuh oleh sosok bernama Baibar. Nah, Baibar ini setelah membunuh Qutuz, berhasil menjadi Mamluk Agung pertama yang menguasai dan pendiri sejati kekuasaan Mamluk. Baibar berhasil mengorganisir angkatan perangnya, membangun kembali angkatan laut, dan memperkuat benteng Suriah. Ia juga menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dengan Damaskus. Baibar tak lama kemudian meninggal dunia. Kepemimpinannya diganti oleh anaknya. Namun, anaknya ini turun tahta karena ia merasa tidak pantas gitu dalam memimpin. Akhirnya kekuasaannya dipimpin oleh Az-Zahir Bibaris. Namun, tidak banyak kemajuan yang dicapai di bawah kekuasaan Bani Bibaris ini. Di antaranya Sultan Bibarisiyah adalah Al-Mansur Kolawun yang telah menyumbangkan jasanya dalam pengembangan administrasi pemerintahan. Kolawun naik tahta nih. Tiba-tiba Mongol muncul lagi dan mulai mengancam wilayah kekuasaannya. Pada masa Kolawun naik tahta ini, ia merenovasi benteng dan membangun rumah sakit dan madrasah. Tak lama kemudian, Kolawun meninggal dunia dan Al-Malik Al-Ashraf Salahuddin Khalil sebagai penggantinya. Untuk selanjutnya, yaitu Mamluk Burji. Pada umumnya, Mamluk Bahri berasal dari etnis Turki dan Mongol, sedangkan Mamluk Burji merupakan budak-budak yang berasal dari Sirkasia yang dibawa pertama kali oleh Kolawun. Antara Mamluk Burji dan Mamluk Bahri juga tidak begitu banyak perbedaannya gitu. Pada pemerintahan Mamluk Bahri dan Mamluk Burji ya hampir sama begitu, tidak ada perbedaan mencolok. Sultan Mamluk Burji naik tahta pada usia muda. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, para penguasa Mamluk terus dilanda krisis dan perang, baik dari dalam maupun dari pihak luar seperti tentara Turki Utsmani serta Portugis yang melarang dan mengusir jalur perdagangan di Laut Tengah. Sejak itu, dinasti Mamluk berada di bawah bayang-bayang tentara Turki Utsmani. Kondisi inilah yang menyebabkan Mamluk Burji tidak dapat membuat kemajuan sebagaimana yang telah dicapai oleh Mamluk Bahri. Sultan terakhir Mamluk Burji adalah Ashraf Tumambai. Ia adalah seorang perjuang yang gigih, namun lagi-lagi nih, pada saat itu ia tidak mendapat dukungan dari golongan Mamluk sehingga ia harus menghadapi sendiri pasukan Turki Utsmani yang telah berhasil menguasai Khalifah Abbasiyah dan Al-Mutawakkil. Dinasti Mamluk ini juga pernah mengalami masa emasnya atau kemajuan. Mereka misalnya nih di bidang ekonomi, mereka berhasil membuka hubungan dagang antara Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah. Mereka berhasil meningkatkan hasil pertanian, juga membangun jaringan transportasi dan komunikasi antar kota baik laut maupun darat. Di bidang ilmu pengetahuan, Mesir lagi-lagi menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Ilmu-ilmu banyak berkembang, misalkan sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dan bahkan bukan hanya itu, Mamluk juga banyak mengalami kemajuan di bidang arsitektur. Banyak arsitek didatangkan dari Mesir untuk membangun sekolah dan masjid-masjid. Tak lama kemudian, kemunduran pun menghampiri dinasti Mamluk.
faktor internal lagi-lagi menjadi sebab kemunduran dari sebuah dinasti. Di mana dinasti Mamluk ini mengalami kemunduran berawal dari para sultan dan pegawainya yang berperilaku buruk, seperti melakukan tipu daya, pembunuhan, dan pembantaian. Sebagian sultan melakukan tindakan kejam, curang, dan sebagian lain tidak efisien atau bahkan bermoral bejat, dan kebanyakan dari mereka tidak beradab. Adanya praktik korupsi dan monopoli ekonomi dilakukan oleh para sultan yang mengelola pembangunan. Faktor eksternalnya, yakni yang menyebabkan runtuhnya dinasti Mamluk adalah karena penguasa Mamluk Burji sangat-sangat tidak peduli dengan urusan luar negerinya. Akibatnya, mereka tidak mampu menghadapi tekanan dan serangan dari musuh-musuh lama mereka, seperti tentara Mongol yang berkeinginan merebut kembali kekuasaan dinasti Mamluk. Udah, gak tahu sih. Kaget sih tau. Pasti bakal lama pisan loh. Hampir 1 jam. Ngarendernya sabar lama.